Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Seindo TV Mataram? Ya, senang sekali saya Rida Patiroy kembali menjumpai Anda dan menemani Anda di aktivitas hari ini tentunya di Bincang Mataram. Ya, posisi Indonesia memiliki kelebihan tersendiri dari negara-negara lain karena posisinya yang dilalui oleh garis khatulistiwa membuat negara kita Indonesia ini memiliki jargon tanah subur dan makmur. Jadi nggak salah kalau semua daratan adalah lahan produktif untuk pertanian. Nah, salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat. Untuk itu tema kita hari ini adalah menuju swasembada 2014 dan telah hadir di studio bersama kami. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah. Beliau adalah Bapak Insinyur Ibrahim. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Kabar baik hari ini, Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Kita berbicara menuju swasembada pangan 2014, Bapak. Ya. Tentunya ini banyak kaitannya dengan dunia pertanian dan peternakan ya. Ya. Nah, bisa diceritakan sedikit bagaimana sih kondisi sebenarnya pertanian saat ini khususnya di Kabupaten Lombok Tengah? Tanpa terkecuali. Silakan. Terima kasih. Jadi pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa swasembada pangan tahun 2012 itu adalah pencanangan nasional dalam oleh Presiden RI. Jadi sudah dipilih memang untuk beberapa provinsi di seluruh Indonesia sebagai daerah penyangga pangan yang harus mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan termasuk di dalamnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat karena provinsi yang cukup menghasilkan beberapa jenis pangan, mulai dari padi, kedelai, jagung, dan tentunya adalah ternak juga karena NTB mempunyai potensi pengembangan peternakan yang cukup bagus juga. Sehingga dengan potensi tersebut sudah ditandatangani MOU oleh Menteri Pertanian bersama dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam MOU itu salah satu yang harus dicapai pada swasembada pangan tahun 2014 nanti adalah bahwa NTB harus mampu memproduksi gabah kering giling sebanyak 2,3 juta ton. 2,3 juta ton per tahun? Pada tahun 2014. Pada tahun 2014. Ya. Dan target tersebut sudah dijabarkan oleh Pak Gubernur ke seluruh bupati yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan secara kebetulan Lombok Tengah mempunyai target dan jatah dari 2,3 juta ton itu adalah 475.000 ton pada tahun 2014 yang akan datang. Jadi seperti itu kondisinya saat ini menuju swasembada. Mampu tidak dari target yang diberikan seperti itu kira-kira untuk Kabupaten Lombok Tengah sendiri? Kalau kita melihat dari luas lahan yang kita miliki dengan luas tanam setiap tahun, kalau kita berhitung di atas kertas memang insya Allah kita mampu mencapai itu, tapi tentunya perlu didukung sama penunjang-penunjang yang lain. Jadi diantaranya mungkin yang kita perlukan sekali adalah irigasi yang cukup memadai, kemudian pupuk yang cukup, jumlah, waktu, supaya tidak ada keterlambatan, kemudian tentunya sarana-prasarana lain seperti alat dan mesin pertanian. Ini sangat kita butuhkan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian kita di Lombok Tengah tentunya. Insya Allah dengan dukungan tersebut, dan saya melihat perkembangan bantuan akhir-akhir ini terutama dari pemerintah pusat, dari sumber dana PBN, kemudian dari APBD 1, APBD 2 yang cukup komit saya lihat untuk mendukung program pertanian kita, sehingga kami sangat optimis bahwa target 2,3 juta ton pada tahun 2012 nanti akan bisa kita capai insya Allah.
Kalau untuk luas lahan pertanian sendiri khususnya di Kabupaten Lombok Tengah ini sendiri, Pak? Luas lahan sawah kita di Lombok Tengah itu sekitar 54.562 hektar. 50. Iya. Ini adalah baku lahan terluas mungkin di Nusa Tenggara Barat. Iya. Sehingga target pun untuk masing-masing kabupaten kota di NTB yang tertinggi Lombok Tengah. Yang tertinggi Iya. adalah Lombok Tengah. Dan ini untuk lahan produktifnya sendiri, semua lahan produktif. Ini ini kalau kita klasifikasi memang ada 3 kelas. Yang pertama irigasi teknis, kemudian irigasi setengah teknis, kemudian irigasi tak ada hujan. Iya. Ya. Semuanya produktif dalam artian sesuai dengan kondisinya masing-masing tentunya. Ya, sehingga pola tanamnya juga ada yang padi-padi palawija, ada yang padi palawija, ada yang padi kemudian kosong. Itu kondisi persawahan kita di Kabupaten Lombok Tengah. Ya. Nah, kalau untuk komoditi yang saat ini di Lombok Tengah yang kelihatan lebih dari komoditi yang lainnya, Bapak. Yang paling utamanya apa komoditi untuk Kabupaten Lombok Tengah sendiri nih, untuk khusus bidang ya, yang spesial barangkali ya, yang khusus kelihatan menonjol di Kabupaten Lombok Tengah. Karena kalau berbicara padi memang Kabupaten Lombok Tengah yang terluas padinya dan tentu produksi gabahnya juga yang tertinggi. Tetapi ini hampir merata ada tanaman ini di seluruh kabupaten kota. Tetapi yang spesial sekali adalah kedelai kita. Kedelai. Iya, kedelai kita. Kalau di Dompu mungkin Bima Dompu itu lebih menonjol jagungnya, maka Lombok Tengah yang paling menonjol adalah kedelainya. Bila dibanding dengan kabupaten kota yang lain di Nusa Tenggara Barat. Komoditi yang paling menonjol adalah kedelai. Kedelai. Sehingga Pak Menteri pun kemarin memutuskan untuk melakukan panen raya kedelai di Lombok Tengah. Karena memang Lombok Tengah mempunyai luas tanaman yang cukup luas itu untuk tanaman kedelai. Sehingga kemarin Pak Menteri memutuskan untuk panen raya kedelai di Kabupaten Lombok Tengah. Karena di provinsi lain juga menurut penjelasan dari beberapa staf beliau tidak banyak seperti yang kita miliki. Jadi panen raya yang terlaksana di akhir bulan September kemarin berpusatnya di Kabupaten Lombok Tengah khusus untuk komoditi kedelai sendiri ya? Iya. Ada 2 lokasi panen raya kemarin di Indonesia menurut penjelasan dari teman-teman dari Jakarta, satu di Aceh, kemudian satu lagi di NTB. Di NTB tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah. Tetapi di Aceh, di sana ya kondisinya masih lebih bagus di NTB, sehingga yang hadir di sana kemarin itu adalah dirjen, ya beberapa dirjen. Sedangkan di sini Pak Menteri langsung yang hadir untuk melakukan panen raya. Dan beliau sendiri menjelaskan, saya memang harus hadir di Nusa Tenggara Barat. Ini adalah salah satu prestasi sendiri dari Dinas Pertanian, Bapak ya? Ya, kalau dikatakan ini sebuah prestasi, sebenarnya adalah prestasi masyarakat Lombok Tengah. Artinya tanpa didukung oleh masyarakat petani kami di Lombok Tengah, kami tidak berarti apa-apa. Ini tidak tercapai. Baik, nanti kita akan lebih lanjut lagi membahas hal ini, Bapak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali tetap di Bincang Mentaram. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Mentaram, dan di sini saya masih ditemani oleh Bapak Insinyur Ibrahim dari Kabupaten Lombok Tengah tentunya. Mungkin kita bisa melanjutkan. Ini adalah prestasi dari masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk produksi kedelai, sehingga pada September akhir diadakan panen raya seperti itu Bapak untuk produksi kedelai. Dan berarti nggak kena dampak kedelai kemarin yang susah, masyarakat Lombok Tengah adem ayem aja Pak ya, untuk produksi kedelai sendiri. Iya, kita memang selama ini bahkan mungkin bukan di Lombok Tengah saja, bisa di Pulau Lombok ini sepertinya tidak pernah terjadi kekurangan kedelai. Cuma memang ada peningkatan harga. Ini tentunya pengaruh pasar global, pasar yang lebih luas di Indonesia, sehingga ada peningkatan harga. Tetapi bagi kami sebagai petani sangat mendukung kenaikan harga. Dalam artian para petani juga semakin. Jadi kalau kita mendukung kenaikan harga dengan kisaran 8.000, ini artinya kita mendukung petani kita, memberikan penghargaan kepada petani kita, memberikan keuntungan kepada petani kita. Sebenarnya dengan harga 8.000 kita tidak perlu resah. Artinya ini mungkin perlu kita harus lebih banyak berpihak kepada petani, karena bagaimanapun selama ini ya petani kita kondisinya seperti itu. Mereka tidak pernah merasa menjadi kaya sebagai seorang petani. Ini mungkin ke depan yang perlu kita pikirkan.
harga-harga yang sesuai tentunya dengan jerih payah petani kita. Jadi payah petani, baik. Namun selain untuk komoditi kedelai sendiri Bapak yang paling menonjol untuk Kabupaten Lombok Tengah? Sapi. Untuk peternakan, untuk pangan ya, produk yang berasal dari protein hewani, sapi kita terbesar juga khusus untuk di Pulau Lombok. Dan di tingkat Nusa Tenggara Barat mungkin populasi nomor 2 setelah Pulau Sumbawa. Populasi nomor 2 setelah Pulau Sumbawa. Kalau saat ini untuk meningkatkan produksi sendiri, apa saja sih yang dilakukan dari Dinas Pertanian ini Bapak? Kalau untuk meningkatkan produksi swasembada pangan 2014 ini juga bila? Jadi memang untuk meningkatkan produksi dan produktivitas khususnya tanaman kedelai dan padi kita memang ada beberapa program yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat, baik oleh termasuk juga oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Jadi ada beberapa program yang sudah kita kucurkan, ada namanya program SLBTT. Jadi program ini memberikan bantuan kepada petani berupa dana, yang mana dana itu bisa digunakan untuk membeli pupuk oleh petani, kemudian membeli benih juga. Tentunya dengan bantuan ini akan meringankan petani dan memberikan minat kepada petani untuk menanam kedelai, sehingga nanti produksi kita harapkan apa yang ditargetkan itu bisa kita capai. Kalau dalam bentuk bantuan ini sendiri, bantuan langsung kepada petani sendiri atau sistem seperti apa yang dijalankan? Jadi bantuan ini dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening kelompok. Nanti kelompok menyusun rencana usaha kelompok, dari dana yang diberikan itu apa-apa yang akan mereka berikan, yang akan mereka beli. Tentunya yang terkait dengan bagaimana upaya tanaman kedelai kita ini bisa meningkat produksi dan produktivitasnya. Ya, seperti saya katakan tadi, mungkin ada pembelian pupuk, kemudian ada pembelian bibit, obat-obatan dan lain-lain. Sehingga para petani tetap mempunyai keinginan semangat untuk tetap menanam kedelai seperti itu ya. Kalau untuk ini adalah program khusus dari Dinas Pertanian yang saat ini sudah berjalan atau baru akan? Yang saat ini sudah dijalankan. Sudah berjalan. Ya, sehingga nanti dari program itu sudah bisa kita lihat peningkatan produksi kita setiap tahun. Jadi di Kabupaten Lombok Tengah misalnya, tahun 2011 yang lalu mungkin produksi kedelai kita baru mencapai 24.000 sekian ton, kemudian 2012 dengan stimulan dana dari pemerintah pusat juga ada peningkatan menjadi 26.000 sekian, kemudian pada tahun 2013 sekarang ini sampai bulan September kemarin kita sudah mencapai 37.000 ton. 37.000 ton dan target kita insya Allah sampai Desember yang akan datang bisa mencapai lebih dari 40.000 ton. Lebih dari 40.000 ton. Karena kita masih punya rencana tanam pada musim hujan yang akan datang nanti sekitar 5,2 ribu hektar. Untuk itu seperti itu ya. 6,2 ribu hektar. Seperti itu. Nah ini Bapak dalam menuju swasembada pangan ini, apalagi saat ini kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah mulai masuk musim kemarau seperti itu. Nah untuk hal-hal seperti ini apa saja sih yang dialami, kendala-kendala yang dialami untuk para petani sendiri khususnya di Lombok Tengah ini sendiri? Alhamdulillah tanaman kedelai kita sekarang sudah rata-rata panen dan tidak terkendala oleh air. Walaupun memang ada di beberapa tempat, tetapi itu tidak berpengaruh berpengaruh yang signifikan. Kemudian yang menjadi penghambat, yang menjadi tantangan dan hambatan kami di Kabupaten Lombok Tengah pada MK sekarang ini, musim kemarau sekarang ini adalah adanya serangan hama tikus. Serangan hama tikus. Dan jumlah serangan ini juga cukup besar. Kalau kita melihat dari angkanya, tetapi kalau kita bandingkan dengan jumlah atau luas tanam kami, angka ini menjadi kecil. Masih kecil. Kalau serangan hama tikus ini sendiri, kalau kita lihat, mengapa bisa terjadi? Apakah terjadi pada saat memasuki musim kemarau?
tikus? Kalau kita melihat sejarah munculnya tikus di Kabupaten Lombok Tengah ya, pada tahun 2008 yang lalu, 2007-2008, pernah muncul juga serangan hama tikus, kemudian 5 tahun sebelumnya juga pernah muncul serangan hama tikus. Sehingga 5 tahun sebelumnya? Iya, jadi ada siklus perkembangan atau munculnya hama tikus. Sepertinya ada siklus 5 tahunan seperti itu. Tetapi ini pun muncul tentunya didukung oleh iklim dan cuaca yang sesuai dengan pertumbuhan daripada tikus itu sendiri. Seperti kita ketahui sekarang musim hujan yang cukup panjang, bahkan di musim kemarau pun bisa turun hujan, sehingga mungkin ada istilah musim kemarau basah. Ini juga sangat mendukung pertumbuhan-pertumbuhan beberapa jenis hama, termasuk di dalamnya adalah tikus yang sekarang sedang melanda Kabupaten Lombok Tengah. Baik, mungkin nanti kita lanjut di segmen selanjutnya mengenai serangan hama tikus ini Bapak yang menyerang Kabupaten Lombok Tengah, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan membahasnya usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetap bergabung bersama kami.